mengalir di bawah-bawah mereka sungai-sungai. Kata Allah, khalidina fiha. Engkau di situ bukan 3 hari 3 malam, bukan 7 hari 7 malam. Khalidina fiha, selama-lamanya antum di sana. Silahkan makan, minum tanpa takut sakit, tanpa takut perutnya kekenyangan, tanpa takut nanti harus ke toilet. Di mana toiletnya? Antri toiletnya nanti. Di sana kekal selama-lamanya, tidak ada kejenuhan karena semuanya dinamis seperti yang antum inginkan. Terus kata Allah, di situ ada tempat tinggal yang indah, yang enak. Dan ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih besar. Kalau bicara kemenangan yang sebenarnya, keberuntungan yang hakiki, ya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang ingin punya rumah. Ya wajarlah. Manusia, bahkan sebagian orang mensyaratkan rumah itu sebagai syarat untuk menikah. Jadi orang tua yang mengatakan, kalau engkau belum punya rumah nak, jangan nikah. Tanya sama orang tua, dulu ayah nikah punya rumah? Enggak, lain lah orang dulu. Sama. Sahih, nggak harus punya rumah cuma. Orang nikah itu nggak harus punya rumah, tapi dia harus menempatkan istrinya di rumah, walaupun rumahnya itu ngontrak, walaupun rumahnya itu sewa. Tapi semua orang punya angan-angan ya, karena ya rumah itu untuk tempat berteduh dari terik mentari dan dari hujan. Tempat untuk memadu cinta dan kasih. Tempat untuk membesarkan dan merawat anak-anak kita. Semua butuh dengan rumah. Dan bagaimana Allah Azza wa Jal, alladzi khalaqa fasawwa, Allah yang menciptakan dan sempurna ciptaan Allah. Allah juga walladzi qaddara fahada, yang telah menentukan takdir dan memberikan petunjuk. Binatang-binatang itu pun punya rumah. Coba. Masya Allah ya. Anak kadang-kala kalau sudah melihat potongan video burung-burung yang membuat rumah. Coba. Allah ajarin tuh burung, coba, menganyam rumahnya. Sampai ada burung itu ketika dia bertelur, dia itu dipenjara sama suaminya sampai anaknya besar. Nanti baru dihancurkan sarangnya. Subhanallah. Karena semuanya membutuhkan rumah. Ahibati fillah, bagaimana kalau antum ingin rumah di tempat yang paling indah? Di Jambi ini tempat paling mahal di mana? Nah, gimana jemaah? Anak nggak tahu. Kasih tahu ustadznya ini. Nah, di mana? Puri Mayang. 1 meter berapa di sana? 2 juta. Murah lah. Wallah jemaah, anak tadi kalau antum sebelum ada datang ke sini, anak ngecek. Anak ngecek harga tanah paling mahal di dunia. Ada yang 1 meternya 4 miliar. 1 meter 4 miliar. Anak pikir, waduh mahal banget. Ada yang 5 miliar. Ada yang 5,9 miliar. 1 meter. Cuma 2 juta. Allah Akbar. Allah jamaah. Ya. Itu di muka bumi. Kita tahu ya. Orang itu ingin punya rumah di tempat yang strategis. Yang kadangkala untuk memenuhi keinginannya, dia merantau.
Orang Jambi suka merantau nggak? Iya. Benar jemaah. Ana yang tahu orang-orang perantau itu biasanya dari Sumbar sana kan? Jambi juga. Hah? Jambi juga. Yang Jambi ke Sumbar, yang Sumbar ke Jambi gitu. Iya. Mereka ketika merantau ada dalam benak dia ingin punya rumah gitu loh. Dia menabung ya. Saudara-saudara kita mungkin yang kerja di Malaysia, merantau ke sana atau kerja di Jakarta. Biasanya kalau dia punya rezeki, dia kirim ke kampungnya, belikan tanah. Kemudian setelah itu dia bangun rumahnya. Sehingga tatkala dia pulang dari perantauan, dia sudah punya rumah. Ahibati fillah. Ada orang yang suka berlibur ke tempat-tempat yang dingin. Karena nggak tahu di Jambi ini ada nggak kayak puncak di Bogor sana? Oh, Kerinci. Berapa jauh? 450 kilo. Iya, jauh banget lah jemaah. Kalau orang Jakarta itu berangkat Jumat, pulang Ahad dari puncak sana. Tapi sepertinya sama juga seperti ke Kerinci karena macetnya berjam-jam juga ke sana. Antum bisa bayangin orang itu mau macet berjam-jam hanya untuk bermalam beberapa malam. Dia mau. Tadi yang Kerinci umpamanya meninggalkan rumahnya, naik mobil jauh jamaah, tapi dia lakukan. Bahkan sebagian mungkin ada yang ingin punya villa di sana, melakukan itu karena ingin merasakan kenikmatan. Ahibati fillah. Tapi semua yang dibangun oleh manusia di muka bumi ini akan ditinggalkan, cepat atau lambat. Antum lihat tuh rumah yang paling mahal di sini tadi yang tanahnya 1 meternya 2 juta umpamanya. Ketika sampai waktu pemilik rumah itu habis, dia dibawa kemana? Dia dikeluarkan dari rumah itu. Sama istrinya kalau itu suami yang dia cintai, yang sudah merantau sampai bisa punya rumah besar. Apa yang dilakukan istrinya? Cepat bapak dimandikan. Mandikan. Kafani, terus bawa keluar sudah bapaknya. Dibawa keluar. Anak yang dibesarkan dengan jerih payah dan keringat sang ayah itu tega membawa ayahnya. Diletakkan di tempat yang sempit 1 kali 2. Diinjak-injak di sana. Kira-kira anak itu bertahan di kuburan berapa lama? Nah, ada yang 2 hari di sana? Seperti waktu ke villa di Kerinci. Nggak ada. Laki-laki diciptakan dari tanah langsung, Nabi Adam. Dan Hawa tidak diciptakan dari tanah langsung. Tapi diciptakan dari yang diciptakan dari tanah. Diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam. 2 orang ini, 2 makhluk ini nggak sama. Karena mereka diciptakan untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan. Tapi Allah menjanjikan kepada mereka semuanya, baik itu laki-laki atau wanita, apa yang Allah janjikan kepada mereka? Jannat, surga-surga. Tadi kalau bicara surga itu kebun-kebun dengan pohon-pohon yang besar ya, dengan hawa yang sejuk, yang bisa disetel sesuai keinginan antum. Antum bisa nggak nyetel hawa di luar? Anak kepingin di luar ini 23 derajat, bisa nggak? Di surga bisa. Antum maunya, anak maunya 23,5, 23,5. Anak maunya 24, 24. Di dunia kita hanya bisa menyetel suhu di mana? Di dalam ruangan. Kita setel. Tahu-tahu mati listrik. Kita tadi kita setel berapa nih? Berapa? 23? 18. Jahat banget. Gimana mau 18 di sini jemaah? 18 kayak gini keringetan kita jemaah. Nggak bisa di dunia kayak gini, dunia tuh jemaah.
Nggak sesuai dengan keinginan kita. Di sana sesuai dengan keinginan antum. Kasih kipas Ustaz. Nah, jazakallah khair ya. Masya Allah, baik-baik ternyata di sini orangnya jamaah. Allah janjikan jannatin, tadi taman-taman, kebun-kebun di surga, tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sekali lagi, sungainya nggak seperti sungai Batanghari. Antum mau ke sungai paling indah di muka bumi ini, nggak ada 0,0001% dibandingkan sungai di surga. Allah ceritakan di surat Muhammad ayat 15 tentang sungainya ini. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di situ ada sungai dari air yang jernih, yang segar, yang tidak rusak airnya, yang nggak payau rasanya, segar. Itu yang pertama. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan ada sungai dari susu yang rasanya nggak berubah. Susu di muka bumi ini, susu apapun, berapa lama bertahan di luar? Susu sapi, berapa lama setelah diperah itu kemudian antum taruh? 2 hari? 2 hari? Enggak hitungan hari Ustaz, hitungan jam dia rusak. Kalau dia nggak taruh di kulkas, dia taruh di kulkas hitungan berapa bulan? Ya nggak lama juga loh Ustaz. Ada kadaluarsanya. Susu di surga, sungai nggak ada kadaluarsanya. Ya Allah, gimana jemaah? Bayangin, susu sungainya. Antum melihat, Allahu Akbar. Antum mau berendam di situ, mau mandi di situ, mau minum dari susu sungainya. Yang ketiga kata Allah Azza wa Jal, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan di situ sungainya dari khamr. Dari khamr. Khamr itu apa bahasanya? Arak. Arak ya, minuman keras itu. Ladzatin lisyaribin. Yang enak diminum, rasanya lezat buat orang-orang yang meminum. Sungainya dari itu jemaah. Di mana kita dapat sungai seperti itu di dunia? Nggak ada loh Ustaz. Kemudian yang terakhir, wa anharun min asalin musaffa. Dan ada sungai dari madu yang sudah dibersihkan jamaah. Itu sungai-sungai di surga. Gimana antum tinggal di rumah yang di depannya, di bawahnya, di belakangnya mengalir tuh sungai-sungai itu jamaah. Tapi kembali kepada surat Taubat ayat 72 tadi. Setelah Allah mengatakan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah-bawah mereka sungai-sungai, kata Allah, khalidina fiha. Engkau di situ bukan 3 hari 3 malam, bukan 7 hari 7 malam, bukan sebulan. Orang tuh kalau di villa berapa lama sih ya, di muka bumi ini? Orang kalau berangkat ke villa berapa lama dia? Paling banyak berapa? 10 hari. Lama, udah bosen dia. Dia harus kembali ke bawah untuk bekerja. Dia harus melanjutkan kehidupan ini karena dia tahu nggak mungkin lah anak tinggal di villa terus. Kenapa anak masih kerja? Anak tinggalkan pekerjaan anak. Anak ke villa itu hanya untuk istirahat, santai, sehari 2 hari. Setelah itu dia balik turun lagi. Sedangkan di surga khalidina fiha, selama-lamanya antum di sana. Nggak bosen Ustaz ya, nggak ada bosen di sana. Karena di surga itu nggak ada toilet ya mah, nggak ada. Tadi yang pada izin kajian izin, mau kemana mereka? Toilet. Anak dari tadi nunggu Ustaz, nggak, di surga nggak ada toilet.
Makan di sana, kulu washrabu hani'an. Hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silahkan makan, minum tanpa takut sakit, tanpa takut perutnya kekenyangan, tanpa takut nanti harus ke toilet. Di mana toiletnya? Antri toiletnya nanti. Orang ketika iktikaf di masjid, habis subuh kemana dia? Toilet. Iya, itu di dunia. Di sana kekal selama-lamanya, tidak ada kejenuhan karena semuanya dinamis. Seperti yang antum inginkan. Kita nggak bisa di dunia seperti yang kita inginkan. Terus kata Allah, wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Di situ ada tempat tinggal yang indah, yang enak. Di surga tempat tinggal. Bukan tempat hanya sementara, enggak. Antum tinggal di sananya. Waridwanun minallahi akbar. Dan ada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim. Kalau bicara kemenangan yang sebenarnya, keberuntungan yang hakiki, ya di sana. Ahibati billah, anak ketika baca hadis ini nggak kebayang. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lil mu'min fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah." Azan jemaah. Belum. Sesungguhnya bagi orang yang beriman di surga itu ada tenda. Tuh ada rumah, ada istana. Tapi orang tadi kan kadang-kala ingin tinggal di tenda. Antum lihat di beberapa villa itu, villanya bukan dari bangunan, tapi dari tenda. Yang kadang-kala tendanya itu terbuka atasnya. Sehingga dia di malam hari bisa melihat bintang-bintang, rembulan. Nanti di surga, Allah ciptakan. Buat orang beriman itu ada tenda. Terbuat dari apa tenda ini? Min lu'lu'atin wahidah. Dari satu mutiara. Mujawwafah. Mutiara yang dalamnya ada rongganya. Jemaah. Tenda itu kan ada yang bentuknya segitiga, ada yang bulat ya. Ini tendanya dari mutiara yang berongga. Jemaah. Tuluha situna milan. Panjangnya jamaah 60 mil. Berapa kilo jamaah? 60 mil itu 1 mil 1,6? Iya 1,6 kan? Jadi kalau 60 mil berapa kilometer jamaah? 96 kilometer. Anak kasih hadiah tuh. Fadhal kasihkan ke beliau. Siapa yang jawab? Hah? Antum yang jawab. Jazakallah khair. Mana yang jawab? Bukan beliau yang jawab. Yang jawab yang mana? Ini beliau. Jangan ribut. Ini kasih aja buat yang di belakang sana. Nah, fadhal. Saya bayangkan 96 kilometer panjangnya. Gimana tenda sebesar itu jemaah? Di mana di muka bumi antum dapat tenda sebesar itu? Kita mau bikin bangunan aja. Kalau bangunan itu 100 kali 100. Berarti berapa? 1 hektar jamaah. Bisa bikin tanpa tiang? Nah, nggak bisa. Ini dari mutiara. Lil mu'min fiha ahlun. Orang mukmin di dalam tendanya itu dia punya istri-istri. Bukan satu jemaah. Yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'dha. Tuh orang beriman ini keliling ke istri-istrinya di tenda yang besar itu tanpa saling melihat. Kayak apa
Jamaah ya, bayangin ya. Nah, itu ada yang di surga jamaah. Kemudian di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, inna ahlal jannah la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim. Sesungguhnya penduduk surga itu melihat-lihat pemilik kamar-kamar di atas. Ghurfa itu ada kamar di atas ya. Kita kadang-kadang kalau ngelihat kamar-kamar yang di gunung, villa-villa ya, kalau kita dari bawah terus ngelihat di atas itu tinggi kamar-kamarnya itu kan ya. Atau kalau dari atas ngelihat ke bawah, melihat kota Jambi umpamanya, Allah terang di malam hari itu. Ini penghuni surga melihat orang-orang yang punya kamar-kamar tinggi itu ya. Seperti apa mereka melihatnya? Kama tara'aunal kawkabad durri al-ghabira fil ufuq minal masyriqi awil maghrib. Sebagaimana kalian melihat bintang-bintang gemerlapan di langit dari timur atau barat jemaah. Subhanallah jemaah. Wallahu a'lam. Kadang-kala anak ngomong sama anak-anak ketika anak berangkat ke masjid waktu subuh. Surga Allah itu seluas langit dan bumi. Boleh jadi bintang-bintang itu jadi tempat tinggal orang-orang beriman. Yang sekarang Elon Musk berpikir mau bikin pemukiman di mana? Di Mars sana. Nanti di akhirat itu jadi bagian dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian melihat pemilik kamar-kamar itu atau kamar-kamar mereka itu seperti melihat bintang-bintang itu. Litafaduli ma bainahum. Karena kedudukan mereka berbeda-beda. Bintang itu kan ada yang lebih tinggi dari satu dengan yang lainnya. Kalau ya Rasulullah, sahabat dengar itu langsung mengatakan, wahai Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Itu sepertinya kedudukan para nabi. Nggak ada orang lain yang bisa sampai ke tempat-tempat itu. Kalau lihat bintang-bintang, gimana bisa di sana ya, Pak? Jannatun arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Nabi SAW? Bala. Walladhi nafsi biadihi. Enggak. Bukan hanya untuk para nabi itu, kata dia. Demi yang jiwaku berada di tangannya, rijalun amanu billah. Itu tempat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wasaddaqul mursalin. Dan membenarkan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kita update itu nanti. Masih pertanyaannya. Siap. Antum pernah nggak doa minta sama Allah rumah? Bukan di dunia, tapi di surga Allah Azza wa Jalla. Ada nggak minta ya Allah, minta rumah. Allah menceritakan Jalla Jalaluh tentang istrinya Fir'aun ya, yang dia hidup di dalam istana. Antum kebayang ya, bagaimana istananya Fir'aun. Sekarang nggak ada jamaah, kita nggak melihat istana Fir'aun. Kalau antum ke Mesir, yang antum lihat apa? Kuburannya Fir'aun. Piramid itu kuburan. Besar-besar. Karena mereka berpikir, jadi setiap raja itu disebutkan, ketika dia jadi raja, sejak awal dia jadi raja, dia bangun kuburan. Karena dia berpikir nanti kalau piramidnya semakin besar, maka dia akan lebih senang di kehidupan selanjutnya nanti. Bahkan di sana ada ya pembantu-pembantunya juga ikut dikuburkan di sana aja. Yang tersisa kuburannya, istananya hilang. Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana istrinya Fir'aun ya, yang disiksa
disakiti oleh Fir'aun, menjadi sebuah percontohan buat para wanita dan buat yang laki-laki juga. Allah berfirman surat At-Tahrim ayat 11, ya daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'at fir'aun idh qalat, ketika dia berkata, nah, apa doanya istrinya Fir'aun? Doanya apa? Masya Allah, barakallahu fikum. Antum sekolah di mana? At-Taufiq. Semoga Allah kasih taufik sama antum. Barakallahu fikum. Ana mau kasih hadiah. Masya Allah, ini kasih hadiah ini tadi jamaah. Mudah-mudahan dibangun ke rumah di surga buat antum. Pastikan ke beliau. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal menceritakan istrinya Fir'aun ini berdoa mengatakan, Rabbi ibni li. Wahai Rabbku, bangunkan buat aku. Indaka, di sisimu. Dia ingin tetanggaan sama Allah Azza wa Jalla. Baitan fil jannah, rumah di surga. Dia siap meninggalkan semua kenikmatan dunia. Pernahkah antum berdoa minta sama Allah seperti itu? Ahibati fillah, apa yang perlu dilakukan kalau ingin punya istana di surga, punya rumah di surga, punya tadi kamar-kamar yang seperti bintang-bintang yang kita lihat di ufuk barat, ufuk timur? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wali kullin darajatun mimma amilu. Semua akan mendapatkan derajat-derajat, kedudukan-kedudukan sesuai dengan amalan mereka. Maka antum perlu membangun masjid. Kalau antum ingin punya istana di surga, ya bangunlah masjid. Nggak mampu Ustaz bangun masjid sendirian, ya udah bangun separuhnya. Nggak mampu Ustaz seperempatnya, ana cuma mampu mungkin 1 meter Ustaz, nggak apa-apa. Tapi ada keinginan dalam benak kadang, ana harus punya rumah di surga. Sebelum antum berpikir punya rumah di dunia, punya rumah di dunia mahal. Sekarang rumah paling murah di Jambi ini berapa? Berapa jemaah? Berapa? 450. 150. Nggak ada yang 100. 95 lah. Bayangkan jemaah, antum mau punya rumah di dunia ini harus ya 100 juta kira-kira. Punya rumah di surga 1 juta jadi. Masa 1 juta jadi? Jadi 100.000 Ustaz bisa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis Utsman bin Affan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, bukan karena ingin namanya diletakkan di depan masjid, bukan karena ingin menceritakan kepada orang-orang itu masjid Ubay itu tahu, nah ana yang bangun itu, masya Allah, bukan karena itu, tapi karena Allah Azza wa Jal, maka Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Di riwayat lain dikatakan banallahu lahu mithlahu fil jannah. Allah akan bangunkan buat dia seperti itu di surga Allah Azza wa Jalla. Berarti harus masjid yang jadi Ustaz? Ternyata enggak. Di riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam di hadis Bazzar dan Tabrani,
Dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man bana lillahi masjidan qadra mifhasi qatah," barang siapa yang membangunkan bagi Allah masjid yang besarnya hanya seperti tempat burung dara pasir bertelur. Ini burung telurnya di tanah, di pasir biasanya. Antum bisa lihat sekarang di video-video itu, kadangkala dia menyelamatkan telurnya burung ini ya, di pasir kecil ya, sekedar buat telurnya itu. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan buat dia rumah di surga. Artinya ternyata punya rumah di surga nggak butuh 100 juta. 1 juta punya rumah antum, 500.000 bisa. Allah, betapa baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, perhitungan di akhirat itu persentase. Kalau antum orang kaya, ya bangun yang besar. Kalau antum orang miskin, ya sesuai dengan kemampuan antum. Yang jelas Allah akan bangunkan buat antum rumah dan istana di surganya. Ya, masih banyak amalan lain yang kita ketahui, seperti sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam ya. Kemudian nih, terakhir nih, ada hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah. Aku, kata Nabi SAW, menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga. Rumah di pelataran surga. Kita lihat ya, sebagian kita ini punya rumah nggak satu. Punya rumah di Kerinci, punya rumah di Puncak, punya apartemen di Jakarta, atau di mana-mana dia punya rumah. Jadi di surga pun antum bisa punya banyak rumah, bisa. Nabi SAW menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga. Buat siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Buat orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Kadangkala perdebatan itu harus ditinggalkan, jangan. Ketika antum melihat lawan debat antum ini nggak mencari kebenaran, apa yang harus antum lakukan? Ya udah, menghindar. Ada kondisi-kondisi nggak perlu debat. Kadang-kadang ada orang mengatakan, oh ini kayak gini-gini. Oh iya, antum merasa benar. Ya udah, ikut pendapat antum, sudah selesai. Belajar untuk meninggalkan perdebatan walaupun antum benar, karena kondisinya bukan untuk mencari kebenaran. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa bi baitin fi wasatil jannah. Kalau tadi di pelataran surga, dan aku menjaminkan rumah di tengah-tengah surga. Buat siapa? Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Buat orang yang meninggalkan dusta walaupun bergurau. Antum tinggalkan, antum mau bergurau nih, antum tinggalkan enggak? Ana enggak mau berdusta dalam bergurau. Ada rumah buat antum di tengah-tengah surga. Yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah. Kalau tadi di pelataran, di tengah, kemudian aku menjaminkan rumah di surga yang paling tinggi, Firdaus, bertetanggaan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buat siapa? Liman hasuna khuluquhu, buat yang akhlaknya baik. Ingat, ukuran, tolok ukur, standar orang imannya itu sempurna bukan banyaknya hafalan Qur'annya. Bukan. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa?
Nah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka semoga kita bisa menjadi orang yang memiliki banyak rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya perlu perjuangan, jemaah. Perlu perjuangan.